Oke, di sini udah terbuka ya. Bisa kamu lihat di sini. Ini isi-kisi untuk yang kelas 7 atau apa? Prediksi gitu ya. Mohon maaf saya tidak on cam. Di sini nanti ada saya buatkan berapa soal ini. Kurang lebih berapa? Ini ada 30 pilihan ganda menjodohkan dua, isian singkat 5. Saya nggak bikin yang isai ya, karena ini mengacu pada kemampuan kalian untuk membiasakan diri dalam TKA. Jadi dalam TKA itu nanti ada soal yang seperti ini, ada menjodohkan, di sini singkat sedikit ya. Kemudian ada pilihan ganda. Jadi sebenarnya ada pilihan ganda biasa, pilihan ganda kompleks, lebih dari satu, menjodohkan gitu loh, mengurutkan gitu. Oke, langsung aja. Di sini nanti ada seperti ini ya. Oke, jadi seringkali ada yang bilang bahwa pilihan yang benar biasanya itu yang pilihannya yang soal yang paling apa, yang paling panjang itu. Tapi itu tidak berlaku ya untuk yang besok ya, mungkin karena tidak semua opsi yang panjang itu yang benar juga ya, belum pasti ya. Di sini dikatakan pemerintah mewajibkan perusahaan tambang menerapkan program reklamasi dan pasca tambang. Ini nggak tipe, ini bener secara KBBI, benar pasca tambang. Pasca itu sesudah tambang. Jadi ini gabung betul. Sebelum mengakhiri proses kebijakan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan tidak sekadar mengambil bahan tambang, melainkan merupakan siklus pengelolaan yang menyeluruh. Analisislah mengapa tahapan pasca tambang menjadi kriteria keberhasilan pengelolaan pertambangan yang bertanggung jawab. Ini katanya dengan sosial korespondensif atau pertanggungjawaban sosial atau disingkat CSR ya, korespondensif social responsibility. Nah, gampangannya apa sih ini? Gampangannya yaitu tanggung jawab sosial. Ketika kamu jadi pengusaha tambang, ya kamu harus bertanggung jawab untuk memulihkan atau ya memberikan dampak yang positif lah kepada lingkungan sebagai akibat dari pertambangan itu sendiri. Kamu harus bertanggung jawab gitu. Nah, kira-kira mana yang tepat ini? Kalau kita lihat yang A, tahapan pasca tambang menjamin keuntungan ekonomi perusahaan setelah penambangan usai. Kalau ini kapitalistik ya, atau keuntungan ekonomi perusahaan. Berarti yang diuntungkan cuma perusahaannya doang. Ini jelas salah ya. Nah, kemudian tanpa reklamasi kerusakan ekologi akan berdampak jangka panjang terhadap kehidupan masyarakat sekitar dan keberlanjutan lingkungan. Oke, ini tanpa reklamasi ya, kita hold dulu yang ini. Kemudian tahapan pasca tambang hanya berfungsi sebagai syarat administratif. Nah, ini yang sering jadi akal-akalan perusahaan tambang di Indonesia. Akal-akalan doang, administratifnya doang, tapi dicek nggak ada dampaknya. Kemudian dibuat laporan palsu, kemudian dibuat bentuk LSM sebagai acuan palsu dan seterusnya. Semuanya bisa diatur gitu ya. Nah, biasanya gitu. Kalau yang D, program pasca tambang bertujuan utama untuk mengolah kembali sisa mineral yang masih tersisa di area pertambangan. Nah, artinya kalau masih tersisa di area pertambangan diolah lagi, itu bukan pasca tambang lagi, itu masih dalam tahap apa ya, di dalam produksi itu sendiri ya. Nah, untuk kali ini oke, kita lihat yang B ya. Ini kuncinya yang ini kemungkinan besar eh yang B ini ya, kita tandai dulu set. Nah, oke, nomor 2, pemerintah menetapkan kawasan hutan lindung di daerah resapan air dan hutan produksi di wilayah dengan potensi kayu. Namun di beberapa daerah terjadi alih fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Evaluasilah dampak kebijakan alih fungsi tersebut terhadap keseimbangan ekosistem dan perekonomian daerah. Nah, ini yang terjadi kalau kamu udah nonton film Pesta Babi. Nah, ini yang dinamakan alih fungsi lahan. Di mana hutan-hutan produksi apa yang alami itu di lahan gambut dan seterusnya dialih fungsi lahan untuk ditanami sawit, kemudian untuk proyek nasional ya, bioetanol 50 dan seterusnya lah ya. Oke, saya nggak mau bahas itu, nanti di take down, bahaya ini channel ya.
Oke, dampak evaluasi alih fungsi keseimbangan ekosistem dan perekonomian daerah. Mana? Kamu harus mengevaluasi. Nah, evaluasi ini sudah apa ya? C5 ya, ini udah hot sudah, udah hot lumayan sih untuk anak kelas 7. Yang mana ini? Kita lihat A. Alih fungsi hutan lindung memberikan manfaat ekonomi jangka panjang karena menghasilkan devisa dari ekspor kayu. Oke, ini hanya apa menguntungkan satu sisi saja, ya. Oke, ini uh, clue-nya adalah keseimbangan ekosistem, ya, dan perekonomian daerah. Ini clue-nya ini di sini. Jadi jangan cuma nguntungin satu doang, masa perusahaannya doang yang untung gimana gitu kan. Kemudian yang B, konversi hutan lindung mengancam fungsi ekologis seperti pengaturan tata air dan pencegahan bencana meskipun memberikan keuntungan profit ekonomi jangka pendek. Oke, ini dua sisi ya. Ini dua sisi. Kita hold dulu atau tahan dulu. Alih fungsi tidak menimbulkan dampak signifikan jika dilakukan penghijauan di area lain sebagai pengganti. Ini tricky ya, ini soal ini tricky agak susah. Kamu lihat yang C ini seolah-olah ini solusi ya. Kalau ini dialih fungsi ya, yang ada daerah lain yang kayak tukar tukar guling gitu. Satu di alih fungsi, satunya dihijaukan. Kan lucu, ini malah nggak solutif ini. Yang di alih fungsi mana, yang dihijaukan area mana? Nggak solutif malah, ya. Oke, kita lihat yang D, kebijakan alih fungsi hutan lindung selalu berdampak positif bagi masyarakat karena menciptakan lapangan kerja baru di sektor kehutanan. Nah, susah kan nomor 2 kali ini tricky sekali ya. Tricky sekali. Kebijakan alih fungsi melindung selalu berdampak positif. Selalu berdampak positif ini adalah kalimat yang tidak masuk akal. Alih fungsi hutan pasti banyak sekali dampak negatif. Ini bukan absolut selalu berdampak positif. Enggak. Ini menyalahi kodrat. Ya, menyalahi kodrat itu yang di. Nah, ya berarti yang tempat yang mana? Yang dua sisi tadi. Tentu yang ini jawabannya. Nah, seperti itu, Bre, ya. Oke, ini berarti bukan ini jawabannya. Oke, kita lihat aja. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 3, destinasi wisata bahari Raja Ampat menetapkan kuota kunjungan wisatawan dan biaya konservasi yang cukup tinggi. Melainkan ini menuai pro dan kontra. Pihak pelestari mendukung karena melindungi terumbu karang, sementara pelaku usaha mengeluh karena mengurangi pendapatan. Nah, ini ada pro kontra, ini susah kan? Diajak mau maju tapi ada penolakan sana sini. Ya pro kontra itu biasa. Berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan, sikap paling tepat. Nah, sikap yang paling tepat, clue-nya yaitu sikap yang sama-sama win-win solution atau saling menang atau menang bareng, bukan satu sisi kalah atau dikalahkan, tapi keduanya dirangkul. Mana kira-kira itu clue-nya? Kita lihat yang dia dulu deh, mengabaikan ini kita eliminasi jelas tidak. Kalau mengabaikan itu frasanya negatif atau kalimat yang tidak tepat, pasti itu. Karena yang clue-nya adalah paling tepat. Kalau diabaikan ya nggak tepat. Kamu aja kalau diabaikan sakit hati kan, ngambek gitu. Nah, apalagi masyarakat dan alam gitu. Kemudian menutup seluruh sistem visinya bahari agar kita benar-benar jaga. Ini nggak win-win solution, nggak ada pendapatan malah nanti ya. Kalau yang B, menghapus kuota kunjungan, menghapus pendapatan masyarakat meningkat sama aja, ini bukan solusi yang bagus juga. Berarti ini ya mempertahankan kuota dengan memanfaatkan dana konservasi untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Seperti itu. Jadi dialihkan. Berarti yang tepat jawabannya yang A. Begitu, Bre, yang paling tepat. Yang lain kan ini solusinya cuma satu doang ya. Tidak win-win solution. Nah, ini win-win solution gitu. Meskipun kuotanya yang ada itu supaya, kenapa ada kuota? Karena supaya tidak membludak, supaya terumbu karangnya tidak rusak. Nah, itu adalah azas keberlanjutan dengan memanfaatkan dana konservasi untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Kemudian di buku kota dibatasi, tetapi masyarakat juga didorong untuk pemberdayaan ekonomi. Nah, kan keren juga itu kan, win-win solution
ya. Jadi terumbu karangnya selamat, masyarakatnya juga maju secara ekonomi. Seperti itu ya, nomor 3. Nah, kalau yang 4 ini berikut upaya masyarakat dalam mengelola sumber daya air. 1. Mengolah limbah rumah tangga sebelum dibuang ke sungai. Oke, ini benar ya. Mengolah dulu. Memompa air tanah secara berlebihan untuk irigasi pertanian. Memompa air tanah secara berlebihan. Memompa ini aja udah aneh ya. Oke. Menerapkan sistem permanenan hujan atau rainwater harvesting. Jadi air hujan ditangkap semua gitu ya, ditanam semua dipanen semua, ditampung gitu ya. Membuang sampah organik ke badan sungai ini jelas. Nah, ini kalau ini yang positif ya pasti yang 1 ya kan. Ini 2 enggak ya. 3 iya. 4 enggak. Berarti 1 dan berapa? Ya, ini oke. 1 dan 3 ada? Oh, ada dong. Nah, ini jawabannya. Yang lain kan aneh gitu loh. Kamu jangan tertipu dengan kalimat-kalimat asing seperti ini ya. Ini soalnya emang agak hot. Padahal ini masih yang belum hot ya. Oh, udah hot sini tulisannya, sorry. Ini udah hot. Nah, seperti itu. Oke, nomor 5. Indonesia memiliki kekayaan hayati yang sangat besar di hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis, ciri-cirinya curah hujan lebih dari 2000 mm per tahun. Nah, namun tingkat deforestasi itu penggundulan hutan, yang tinggi mengancam potensi tersebut. Pemerintah berupaya mengembangkan industri biofarmasi. Biofarmasi yaitu industri yang memanfaatkan kehidupan tanaman gitu untuk obat-obatan ya, tanaman untuk obat-obatan lah gitu ya. Nah, berbasis kekayaan hayati. Agar potensi ini benar-benar mendukung Indonesia menjadi negara maju, strategi yang paling tepat adalah apa? Nah, berarti yang paling tepat lagi nih ya konklusinya. Nah, kita tandai dulu ya. Mengekspor seluruh bahan baku hayati ke luar negeri untuk memperoleh visa. Wow, dapat apa kita kalau semuanya diekspor, bro? Ya kan? Negara maju ya, kamu harus tahu. Negara maju itu indeksnya, kalau kita jadi negara maju ya kita produktif, bukan malah mengekspor bahan mentah gitu. Ciri-ciri negara berkembang yang mereka masih tergantung dengan ekspor sumber daya alam sebenarnya. Jadi A, enggak, kita eliminasi. Lalu B, mengandalkan investasi asing sepenuhnya untuk mengelola kekayaan hayati di Indonesia. Kalau semuanya dikelola asing, kita dapat apa? Ya, nggak masuk akal. Kalau yang C, menutup akses kekayaan hayati agar tidak dimanfaatkan pihak asing. Kita nggak bisa memungkiri bahwa semuanya kita itu butuh kerjasama dengan banyak negara luar, tapi bukan dengan menutup akses ya. Kita lihat yang D, mengembangkan riset dan industri hilir berbasis kekayaan hayati di dalam negeri agar nilai tambah diperoleh Indonesia. Betul sekali. Ini yang dinamakan hilirisasi. Hilirisasi itu kenapa lagi digaungkan di Indonesia? Karena ini akan mengangkat banyak sekali tenaga kerja dan menyerap penduduk dengan usia angka produktif yang cukup banyak. Industri itu namanya proses hilirisasi. Contohnya pembangunan smelter ya di Indonesia. Pembangunan smelter itu berkat kerjasama investasi asing. Jadi kalau negara asing mau mendirikan pabrik pesawat di Indonesia misalkan, ya boleh, tapi asalkan smelternya di Indonesia. Nah, smelter itu adalah salah satu instalasi untuk mengolah bahan-bahan dari metalurgi ya, metalurgi, kemudian sumber daya alamnya dikelola kita sendiri, kemudian orang-orangnya juga kita sendiri. Nah, itu namanya industri hilirisasi ya, penyerapan tenaga kerja dan diproduksi sendiri. Jadi investasinya nanti berupa mereka dapat produk kita ya, itu namanya industri hilirisasi. Jadi ya pasti yang D jawabannya ya. Oke. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Pemerintah melarang ekspor nikel mentah dan mewajibkan pembangunan smelter. Nah, ini baru kita bahas tadi ya, smelter. Jadi ya, oke. Kebijakan ini berdampak pada meningkatnya investasi industri pengolahan nikel, namun juga menuai kritik dari negara pengimpor. Nah, kritiknya karena mereka setuju, mereka pasti akan protes. Dapat apa kita gitu, kecil sekali dari hasil investasi. Jadi berdasarkan analisis tersebut, langkah pemerintah yang paling tepat dinilai sebagai apa?
Nah, kita lihat strategi hilirisasi yang meningkatkan nilai tambah sumber daya tambang dan memperkuat posisi industri nasional. Kita hold dulu ya. Kebijakan yang merugikan karena mengurangi pendapatan ekspor secara langsung tidak juga. Langkah yang menghambat perdagangan internasional dan melanggar prinsip tidak juga ya. Kebijakan yang hanya menguntungkan perusahaan asing dan membangun sementara Indonesia. Enggak, justru jika sementara Indonesia kita jadi keangkat. Ya, oke, kita pasti yang A ya. Oke, lanjut. Nomor 7, perhatikan pernyataan berikut tentang bonus demografi. Bonus demografi terjadi ketika rasio ketergantungan berada di bawah 50. Oke, betul ini ya. 50. Angka ketergantungan itu adalah dependensi rasio ya, dimana usia produktif orang dengan usia produktif dibagi dengan orang jumlah total ya, jumlah total usia yang non produktif kali 100, rasio berarti kali 100. Nah begitu, misalkan kamu punya keluarga di rumah 6 orang, satu rumah 6 orang, yang kerja cuma 2, berarti 2/6 kali 100 berapa itu ketemunya. Nah seperti itu. Kalau lebih dari 5 atau 50 ya berarti angka ketergantungannya tinggi bro, seperti itu. Oke, bonus demografi secara otomatis meningkatkan kesejahteraan tanpa intervensi pemerintah. Harus ada itu dong ya. Bonus demografi itu meningkatkan kesejahteraan jika pemerintah dan swasta itu bisa menyambut semuanya, bisa pemerintah bisa membuka lapangan pekerjaan dengan baik, ya entrepreneur atau pengusaha-pengusaha juga menyambut pemerintah itu dengan baik. Jadi ada intervensi pemerintah dong dengan kebijakan-kebijakan, kita nggak bisa lepas dari itu. Kalau kita mempercayakan semuanya ke swasta, pemerintah, negara, tapi nanti posisinya lemah pendapatan negara. Makanya keduanya harus saling mengimbangi. Puncak bonus demografi Indonesia diperkirakan menjadi pada tahun 2020 ya, betul ya, 2020 2035 betul. 4, peningkatan kualitas SDM merupakan prasyarat keberhasilan pemanfaatan. Betul sekali, sepakat ini ya. Jadi 1 2 3 1 2 3 masa bener semua. Yang ada di 4-nya mana? 1 2 3 4 ya. Nah dulu ya. Ini perlu digarisbawahi dulu ya. Kalau ini ragu-ragu, oke, yang 1 ragu-ragu, yang 2 juga ragu-ragu. Oke. Kita nyontek dulu nih berarti. Nomor 7 berarti jawabannya apa, Bre? Nomor 7. Kita lihat di sini nomor 7. Set. Nomor 7 jawabannya adalah wis ya. Pernyataan 1 benar, rasio ketergantungan ya betul kan? Menunjukkan bonus demografi. 2 benar, puncak. Oke, benar juga. Yang salah adalah 3 tadi. Oh ya, kita tadi udah analisa ya nomor 3. Ya betul ya, yang 3 juga, yang 3 salah tadi. Karena ini harus ada intervensi pemerintah. Kalau enggak ya enggak, nanti lemah ya. Kita udah bahas ini tadi, saya lupa. Jadi yang betul 1 2 4 ada ya. Oke, cek jawabannya. Oke. Berikut ini pernyataan tentang bonus demografi. Bonus demografi meningkatkan daya beli masyarakat karena lebih banyak usia kerja berpenghasilan. Kita hold dulu ya. Kita tinggal ngomongin bener salah ya. Oke. Bonus demografi otomatis meningkatkan kualitas pendidikan tanpa campur tangan pemerintah. Oh, tidak juga ya, pemerintah ada aturannya, wajib belajar 12 tahun sekarang, bukan 9 tahun ya kan. Kemudian nomor 3, penurunan rasio ketergantungan menurunkan beban fiskal. Iya betul, 3 betul. Jadi 1 betul, 2 salah, benar salah. Ya, benar salah benar. Yang ini jawabannya. Oke. Nomor 10, Kabupaten Kebumen memiliki memiliki nama wilayah seperti Kang Sambung. Ya, yang identik dengan batuan gitu maksudnya. Kemudian Rowo Kele yang dulunya mungkin namanya toponiminya ada rawa-rawanya, makanya dinamakan Rowo Kele ya, itu toponimi ya. Petanahan cenderung dengan pertaniannya karena daerah aluvial atau daerah dataran rendah. Menganti ini
typo ini ya. Ini apa maksudnya ini? Menganti bukan menanti ya. Jika kamu ditugaskan meneliti asal-usul nama desa menggunakan pendekatan toponimi, langkah metodologis yang paling tepat adalah apa? Nah, ini cuma gambaran aja ya. Ini typo, ini yang menganti ini typo. Jadi langkah-langkah metodologisnya apa nih? Ini saya ingat waktu ngasih tugas ke anak kelas 7, mereka wawancara ke tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh desa, supaya mereka itu wawancara dan menanyakan asal usul nama tempat wilayahnya, desanya, atau dukuhnya, atau nama tempat ya, begitu. Nah, mana yang tepat? Ini jawabannya yang mana? Masa mengganti ya nggak boleh. Nah, ini berarti yang ini langsung des ya. Oke, mewawancarai tetua adat, mengkaji arsip sejarah untuk menelusuri makna dan konteks penanaman. Oke. Yang lain enggak dong, ya kan? Enggak relevan kan? Enggak. Masa membandingkan nama desa dengan di negara lain orang nyambung coy, ya kan? Menghitung jumlah penduduk ini enggak urusan dengan urusan jumlah penduduk, apalagi mengganti, nanti dimarahin kamu Pak Kades ya. Lanjut nomor 10, beberapa nama wilayah di Kebumen Kerasambung dan bla 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 bla. Nama-nama tersebut mencerminkan aspek fisik wilayah dan aktivitas masyarakat. Kesimpulan yang tepat berdasarkan analisis pola penamaan. Nah, pola penamaan. Yang mana coba? Ayo. Jadi nama-nama ini aktivitas masyarakatnya bagaimana? Iya. Yang tepat adalah yang secara acak nggak mungkin coy. Luas wilayah nggak urusan dengan luas wilayah, nama daerah ya. Jadi memiliki hubungan dengan sedikit ya nggak mungkin, pasti ada hubungannya. Oh berarti yang A. Oke gitu ya. Oke.